Diam-diam suamiku memindahkan sertifikat rumah. Dia tak tahu apa yang kusiapkan. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang tengah yang hangat, aku menatap punggung Aris yang sedang sibuk menyeduh kopi di dapur. Dari belakang, dia tampak seperti suami sempurna yang didambakan semua wanita. Tubuh tegap, karier mapan sebagai manajer regional, dan senyum yang selalu terulas lembut setiap kali menyapaku. Kami adalah pasangan yang sering dijadikan contoh oleh tetangga komplek, keluarga cemara, begitu mereka menyebut kami. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding-dinding rumah mewah bergaya minimalis ini, ada retakan halus yang kian hari kian melebar. Retakan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi terasa begitu ngilu di dalam dada. Aris belakangan ini berubah. Bukan perubahan drastis seperti pulang mabuk atau memukul, sama sekali bukan. Dia justru menjadi terlalu baik, terlalu manis. Namun di sela-sela kebaikannya itu, aku menangkap kegelisahan yang menyengat. Matanya sering melirik cepat ke arah ponsel yang layarnya selalu ditelungkupkan ke meja. Dan kakinya kerap menggatuking getak lantai tanpa irama saat kami duduk diam menonton televisi. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Semuanya bermula 3 hari yang lalu, saat Aris pamit untuk dinas luar kota ke Surabaya. Seperti istri yang berbakti, aku menyiapkan koper dan menyetrika kemejanya hingga licin sempurna. Setelah mobilnya menghilang di tikungan jalan, aku berniat merapikan ruang kerjanya yang memang jarang kumasuki karena dia selalu beralasan tidak ingin dokumen pentingnya berantakan. Niat awalku sederhana, hanya mencari polis asuransi mobil yang sebentar lagi jatuh tempo. Aku ingat Aris pernah bilang menyimpannya di laci paling bawah. Namun, saat aku membuka laci itu, polis yang kucari tidak ada di sana. Instingku menuntun mataku ke sebuah celah kecil di balik lemari dinding sebuah panel kayu yang terlihat sedikit longgar. Dengan rasa penasaran yang aneh, aku mencungkil panel itu dengan ujung kikir kuku. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat panel itu terbuka. Di sana, tersembunyi sebuah map merah tebal. Bukan map biasa, melainkan map notaris. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya bukan sekadar kertas, melainkan nyawaku, masa depanku, dan harga diriku yang dicabik-cabik. Itu adalah sertifikat rumah kami. Rumah yang kami beli dengan uang tabungan bersamaku dan warisan almarhum ayahku. Namun, nama yang tertera di sana bukan lagi Aris Sanjaya dan Maya Puspita. Nama itu telah berganti. Di sana tertulis jelas, hitam di atas putih. Sebuah nama yang asing, namun menusuk. Fiona Anggraini. Duniaku runtuh seketika. Lututku lemas, dan aku merosot ke lantai dingin ruang kerja itu. Air mata tidak keluar. Mungkin karena rasa sakitnya terlalu dalam untuk sekadar diredakan oleh tangisan. Fiona, siapa dia? Kapan ini terjadi? Bagaimana bisa notaris memproses balik nama tanpa tanda tanganku? Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung di kepalaku seperti lebah yang marah. Namun, alih-alih meledak dan menelepon Aris saat itu juga untuk memaki-maki, sebuah ketenangan yang dingin justru merasukiku. Aku teringat pesan almarhum ayahku, seorang pengacara tua yang cerdik. Jika musuhmu sedang membuat kesalahan, jangan pernah mengganggunya. Biarkan dia menyelesaikannya sampai tuntas. Baru kau tutup perangkapnya. Aku mengembalikan map itu ke tempat semula, merapikan panel kayu hingga tak terlihat bekas sentuhan, dan keluar dari ruangan itu dengan senyum yang dipaksakan. Aku memutuskan untuk bermain. Jika Aris ingin bermain api di belakangku, aku akan menjadi bensin yang diam-diam menguap di sekitarnya, menunggu percikan kecil untuk meledakkan segalanya. Hari ini, Aris pulang. Aku menyambutnya seperti biasa. Mencium tangannya,
dan membawakan tas kerjanya. Tapi perang psikologis sudah kumulai. Pagi ini, sebelum dia berangkat ke kantor, aku menyelipkan sebuah brosur perumahan kumuh dan murah di dalam saku jas bagian dalamnya. Brosur itu kucetak dari internet, lengkap dengan gambar rame-rama reyot di pinggiran kali. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya saat menemukan itu. Sayang, dasimu miring, ujarku lembut sambil merapikan kerahnya. Mataku menatap lurus ke manik matanya yang coklat gelap. Oh ya, semalam aku mimpi buruk sekali, Mas. Aris tampak tersentak sedikit. Mimpi apa, Mei? Aku mimpi rumah kita ini tiba-tiba hilang. Bukan hancur gempa, tapi hilang begitu saja. Dicuri orang. Aku tertawa kecil. Tawa yang kubuat senatural mungkin. Aneh ya, mana mungkin rumah bisa dicuri? Kan sertifikatnya aman di brankas kamu. Wajah Aris memucat seketika. Jakunnya naik turun saat dia menelan ludah dengan susah payah. Iya, aneh banget mimpinya. Namanya juga bunga tidur. Udah ya, aku berangkat dulu. Dia buru-buru pergi. Langkahnya tergesa-gesa. Aku tersenyum miring, melihat punggungnya menjauh. 1 poin untukku. Malam harinya, aku memutar lagu kenangan kami berulang-ulang di speaker ruang tengah. Lagu Endless Love. Itu lagu pernikahan kami. Biasanya Aris akan ikut bersenandung. Tapi kali ini, dia tampak gelisah. Dia duduk di sofa, membuka laptop, tapi matanya tidak fokus ke layar. Mas, panggilku tiba-tiba dari dapur sambil membawa nampan berisi teh hangat. Ya, dia tersentak kaget, hampir menjatuhkan laptopnya. Kamu ingat Fiona? Tanyaku dengan nada polos. Hening. Suasana ruangan mendadak mencekam. Aris menatapku dengan mata terbelalak. Horor terpancar jelas di wajahnya. Si siapa? Si siapa? Itu loh, anak tetangga sebelah, yang dulu sering main kucing. Fiona, kecil. Tadi ibunya lewat. Katanya, Fiona udah nikah. Lucu ya? Namanya sama kayak nama artis. Aku meletakkan teh di depannya. Tersenyum manis. Aris menghela napas panjang, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Dia mengusap keringat dingin di dahinya. Oh, kirain siapa? Iya, aku ingat samar-samar. Dia berbohong. Aku tahu dia berbohong. Dia tidak ingat Fiona anak tetangga. Karena tetangga kami tidak pernah punya anak bernama Fiona. Aku sedang menguji seberapa rapuh mentalnya. Dan ternyata dia sudah berada di ambang batas. Rasa bersalah dan ketakutan ketahuan sedang menggerogoti jiwanya pelan-pelan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang kumasak perlahan. Aku menjadi istri yang terlalu sempurna. Aku memasakkan makanan kesukaannya setiap hari, memijat bahunya saat dia lelah. Namun sesekali, aku akan lupa meletakkan barang-barang pribadinya di tempat yang salah. Dompetnya kutemukan di kamar mandi. Kunci mobilnya di dalam kulkas. Aku makin pikun ya, Mas. Keluhku suatu sore. Semoga aku nggak lupa di mana kita simpan dokumen penting. Kamu cek lagi, Gih. Sertifikat rumah. Takutnya aku salah taruh terus dimakan rayap. Aris semakin tertekan. Dia mulai sering meri-mera tanpa alasan jelas. Lalu meminta maaf dengan berlebihan beberapa menit kemudian. Dia merasa diawasi. Merasa diteror oleh beang-beang dosanya sendiri. Tapi dia tidak bisa menuduhku, karena aku bersikap sangat manis. Dia terjebak dalam sangkar emas yang dia ciptakan sendiri, bersama seorang sipir yang dia kira masih bodoh dan naif. Puncak dari permainan babak pertama ini terjadi di akhir pekan. Aris pulang lebih awal dengan membawa sebuah map biru. Wajahnya tegang, tapi dia berusaha menutupinya dengan senyum lebar yang kaku. Mei, sini duduk sebentar, panggilnya. Aku duduk di sampingnya. Jantungku berdebar kencang, namun wajahku tetap tenang. Ada apa? Mas, ini. Aku baru ingat, asuransi jiwa kita butuh
pembaruan data. Ada beberapa klausul yang berubah supaya preminya lebih murah, tapi manfaatnya lebih besar. Kamu tanda tangan di sini ya. Di bagian penerima manfaat dan persetujuan aset, dia menyodorkan sebuah dokumen tebal. Halaman depannya memang berlogo perusahaan asuransi ternama. Tapi mata seorang anak pengacara, langsung menangkap kejanggalan pada ketebalan kertas di halaman tengah. Aku mengambil pulpen, berpura-pura membaca sekilas halaman depan. Wah, bagus dong kalau manfaatnya nambah. Kamu emang suami siaga, pujiku. Perlahan, aku membalik halaman demi halaman. Aris tampak tidak sabar. Kakinya bergoyang-goyang gelisah. Langsung tanda tangan di halaman terakhir aja sayang. Itu cuma pasal-pasal standar kok. Bikin pusing kalau dibaca semua. Desaknya halus. Aku sampai di halaman terakhir. Di sana, di antara paragraf-paragraf kecil yang rapat, terselip kalimat yang sangat krusial. Pihak kedua dengan ini melepaskan segala hak, tuntutan, dan kepentingan atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, termasuk namun tidak terbatas pada aset properti. Ini bukan pembaruan asuransi. Ini adalah surat pernyataan pelepasan hak harta Gonojimi yang diselundupkan di dalam bundel asuransi palsu. Aris ingin memastikan bahwa jika suatu hari aku tahu soal sertifikat yang sudah dibalik nama itu, aku tidak punya dasar hukum untuk menggugat karena aku sudah sukarela melepaskan hakku. Betapa liciknya, betapa jahatnya laki-laki yang sudah 10 tahun tidur di sampingku ini. Tanganku gemetar. Kali ini bukan akting. Aku gemetar karena menahan amarah yang meluap-luap. Aku ingin merobek kertas itu dan melemparkannya ke wajahnya. Aku ingin berteriak bahwa aku tahu segalanya. Bahwa aku tahu dia punya selingkuhan bernama Fiona yang dia belikan rumah dengan uang jerih payahku. Tapi aku menahan diri. Ingat kata ayah, tunggu sampai dia menyelesaikan kesalahannya. Kok tanganmu gemetar, Mei? Tanya Aris. Suaranya terdengar khawatir, namun matanya memancarkan ketidaksabaran. Nggak apa-apa, Mas. Cuma agak pusing sedikit. Jawabku lirih. Aku menatapnya dalam-dalam. Merekam wajah pengkhianat ini baik-baik dalam memoriku. Ini demi masa depan kita kan, Mas? Iya, sayang, demi kita. Demi kita, demi kamu juga. Jawabnya mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menggoreskan tanda tanganku di atas materai itu. Tanda tangan yang akan dia anggap sebagai kemenangan besarnya. Aris langsung menarik map itu begitu aku selesai. Seolah takut aku berubah pikiran. Dia menutup map itu dengan bunyi plak yang cukup keras, lalu memelukku erat. Makasih ya sayang, kamu istri terbaik. Dalam pelukannya, aku tersenyum dingin. Senyum yang tidak akan pernah dia lihat. Aris merasa dia sudah menang. Dia pikir dia sudah mengamankan aset itu untuk kekasih gelapnya. Dia pikir dia sudah membohongiku mentah-mentah. Dia akan tidur nyenyak malam ini, memimpikan hidup bahagia bersama Fiona dengan harta rampasan dari istri bodohnya. Yang Aris tidak tahu adalah satu fakta kecil yang sangat fatal. Fakta bahwa sertifikat yang dia curi dari brankas, sertifikat yang dia bawa ke notaris untuk dipalsukan dan dibalik nama, sertifikat yang sekarang tersimpan rapi di balik lemari dinding itu, adalah sertifikat palsu. Itu hanya duplikat, replika kualitas tinggi yang kubuat setahun yang lalu. Saat itu, setahun yang lalu, aku tidak sengaja melihat chat mesra di ponsel Aris saat dia tertidur. Nama Fiona sudah muncul sejak saat itu. Aku tidak melabraknya, aku diam. Aku menyelidiki, dan ketika aku tahu niat busuknya untuk menguasai harta kami, aku bertindak lebih dulu. Sertifikat asli rumah ini, yang bernilai miliaran rupiah, tersimpan aman di safe deposit box bank, atas namaku sendiri, terkunci rapat dengan klausul hukum waris tak bergerak yang tidak bisa diganggu-gugat tanpa kehadiranku. Secara fisik, di bank, aku sengaja meletakkan sertifikat duplikat itu di brankas rumah yang
Kuncinya mudah ditemukan Aris. Aku sengaja membiarkan dia mencurinya. Aku sengaja membiarkan dia melakukan proses balik nama ilegal itu. Kenapa? Kenapa? Karena dalam permainan catur, kau tidak menyerang rajanya di langkah pertama. Kau biarkan lawanmu merasa yakin bahwa dia sedang memenangkan pertempuran. Kau biarkan dia melangkah maju dengan angkuh, memakan bidak-bidak kecilmu, sampai akhirnya dia tidak sadar bahwa dia sudah masuk ke dalam kotak kematian yang kau siapkan sejak awal. Aku ingin melihat seberapa jauh Aris berani melangkah. Aku ingin melihat wajahnya saat kemenangan semu itu hancur, berkeping-keping di depan matanya sendiri. Pagi itu, udara terasa sangat kering. Seolah alam semesta sedang menahan napas menunggu ledakan. Aku sedang menyeduh teh melati di dapur ketika bel pintu berbunyi. Bukan bunyi bel tamu yang sopan, melainkan bunyi panjang yang agresif. Seolah-olah penekannya ingin mendobrak pintu hanya dengan suara. Aku tersenyum tipis, menyesap tehku perlahan, lalu berjalan santai menuju pintu utama. Saat aku membukanya, pemandangan di depanku persis seperti yang sudah kubayangkan dalam skenarioku. Aris berdiri di sana, mengenakan kemeja yang sedikit kusut, namun berusaha terlihat berwibawa. Di sebelahnya, seorang wanita dengan gaun merah menyala dan kacamata hitam besar berdiri dengan pose angkuh. Fiona. Di belakang mereka, dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam yang tampak murah. Mungkin pengacara sewaan atau sekadar preman berdasi. Maya, suara Aris terdengar serak. Ada getaran aneh di sana yang berusaha dia sembunyikan. Kita perlu bicara. Sekarang. Oh, Mas Aris sudah pulang. Tumben bawa rombongan sirkus. Jawabku tenang. Mataku melirik Fiona dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan tatapan meremehkan yang sengaja ku buat-buat wajah. Fiona memerah padam di balik kacamata hitamnya. Dia melepaskan kacamata itu dengan kasar. Jaga mulutmu, wanita tua. Kami di sini bukan untuk basa-basi. Ini pengacaraku, Pak Hendra, dan kami datang untuk mengambil hak kami. Pria bernama Hendra itu maju selangkah, menyodorkan sebuah map coklat. Ibu Maya, klien saya, Bapak Aris, dan Ibu Fiona meminta Anda untuk mengosongkan rumah ini dalam waktu 2 kali 24 jam. Berdasarkan sertifikat hak milik yang baru, properti ini sudah resmi berpindah tangan dan dijual kepada pihak ketiga yang diwakili oleh Ibu Fiona. Aku tidak mengambil map itu. Aku hanya menatap Aris. Tatapan kami bertemu, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Disinilah cerita ini harus dilihat dari sisi yang berbeda. Sisi yang tidak pernah aku duga sebelumnya, namun akan segera terungkap. POV Aris. Jantungku rasanya mau meledak. Tangan kiriku yang memegang tas kerja gemetar hebat. Sampai-sampai aku harus mengepalkannya kuat-kuat agar Fiona tidak melihatnya. Maya berdiri di sana, di ambang pintu rumah kami, rumah yang kami beli dengan keringat dan air mata 5 tahun lalu, dengan wajah yang begitu tenang. Terlalu tenang. Ketenangannya itu mencekikku lebih kuat daripada jeratan hutang yang melilit leherku. Mereka pikir aku jahat. Maya pasti berpikir aku adalah bajingan tengik yang silau akan harta dan tergoda wanita muda. Tapi Maya tidak tahu apa yang ada di kepalaku. Dia tidak tahu monster apa yang sedang mengejarku setiap malam. Hutang judi online, 3 miliar rupiah. Semuanya berawal dari iseng. Teman kantor mengenalkanku pada situs sialan itu. Awalnya menang 5 juta, lalu 10 juta. Rasanya seperti memegang dunia. Tapi kemudian, keberuntungan itu berbalik menjadi kutukan. Aku kalah, dan kalah lagi. Aku meminjam uang sana-sini, gali lubang tutup lubang, sampai akhirnya aku terjebak pada pinjaman online ilegal dengan bunga yang tidak masuk akal. Dan di sanalah Fiona masuk. Fiona bukan sekadar selingkuhan. Dia adalah penyelamat sekaligus iblis. Dia bekerja untuk sindikat rentenir itu.
Dia yang menawarkanku jalan keluar, jual rumah, bayar hutang, dan sisa uangnya bisa kami pakai untuk hidup baru. Dia menjanjikan perlindungan dari debt collector yang sudah mulai meneror kantor dan orang tuaku. Aku mencintai Maya. Demi Tuhan, aku masih mencintainya. Rencana gilaku sebenarnya sederhana, namun menyakitkan. Aku akan menceraikan Maya, membuatnya membenciku setengah mati, lalu mengusirnya dari rumah ini. Dengan begitu, Maya akan aman. Dia tidak akan dikerker oleh penagih hutang yang sadis. Dia tidak akan ikut menanggung beban dosa judiku. Biarlah aku yang hancur, asal Maya selamat dengan membawa kebenciannya padaku. Kebencian akan membuatnya kuat dan melupakanku. Please, jangan diam saja. Bicara, desis Fiona di telingaku, kukunya menancap di lengan atasku. Menyadarkanku dari lamunan, aku menelan ludah. Tenggorokanku kering kerontang. Mei, tolong kooperatif, rumah ini sudah bukan milik kita lagi. Aku sudah menjualnya ke Fiona untuk melunasi hutang bisnisku yang bangkrut. Itu kebohongan yang sudah kusiapkan. Lebih baik dia tahu aku bangkrut bisnis daripada tahu aku pecandu judi. Hutang bisnis? Maya tertawa pelan. Tawanya dingin, menusuk tulang. Bisnis apa, Mas? Bisnis slot Zeus? Atau bisnis memuaskan nafsu wanita ular di sebelahmu ini? Mataku terbelalak. Dari mana dia tahu? Fiona maju. Wajah cantiknya kini terdistorsi oleh amarah. Cukup dramanya, Pak Hendra. Tunjukkan suratnya. Pengacara itu membuka map dan memperlihatkan fotokopi sertifikat yang sudah berganti nama. Ini bukti sah, Bu Maya, sertifikat hak milik nomor 1024. Atas nama Fiona Anggraini. Bapak Aris sudah menandatangani akta jual beli minggu lalu. Aku melihat Maya mengambil kertas itu. Dia membacanya sekilas, lalu matanya kembali menatapku. Ada sorot iba di sana. Sorot yang paling tidak ingin kulihat. Aku ingin dia marah. Aku ingin dia memukulku, bukan mengasihaniku. Mas Aris, panggil Maya lembut. Nada suaranya berubah total. Apa kamu benar-benar berpikir aku sebodoh itu? Maksudmu apa? Tanyaku, gugup. Apa kamu pikir aku tidak tahu kalau setiap malam kamu bangun jam 2 pagi, mengendap-endap ke ruang kerja, membuka brankas, dan mengambil sertifikat itu? Darahku berdesir hebat. Dia tahu. Maya mundur selangkah, mempersilakan kami masuk. Masuklah. Kita selesaikan ini di dalam. Malu dilihat tetangga. Kami masuk ke ruang tamu yang familiar. Semuanya masih sama. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding. Rasanya seperti menaburkan garam di atas luka yang menganga. Maya duduk di sofa tunggalnya, sementara aku dan Fiona duduk berseberangan dengannya. Pengacara Fiona berdiri di belakang kami. Kalian mau mengusirku berdasarkan sertifikat ini kan? Maya mengangkat kertas fotokopi itu, lalu meremasnya menjadi bola kertas dan melemparnya tepat ke wajah Fiona. Kurang ajar! Fiona berteriak, hendak berdiri, namun aku menahannya. Duduk, Fiona. Kataku lemas. Perasaanku tidak enak. Maya mengambil remote TV di meja. Sebelum kalian sibuk dengan urusan hukum, ada baiknya kita nonton film sebentar. Layar TV menyala. Itu bukan siaran televisi, melainkan rekaman CCTV. Tanggal yang tertera di pojok layar adalah 2 minggu yang lalu. Di layar itu, terlihat jelas aku sedang berlutut di depan brankas yang terbuka. Tangan gemetar memegang sertifikat rumah. Wajahku terlihat pucat dan berkeringat dingin di rekaman itu. Ini bukti pidana, Mas, kata Maya santai. Pencurian dalam keluarga. Tapi bukan itu poin utamanya. Maya menekan tombol pause tepat saat wajahku di layar terlihat sedang memeluk sertifikat itu. Poin utamanya adalah, apa yang kamu peluk itu, Mas Aris, hanyalah kertas sampah. Hening. Ruangan itu mendadak senyap seperti kuburan. Maksud lo apa? Fiona menyalak. Suaranya mulai panik. Maya tersenyum,
Senyum kemenangan yang mengerikan. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari balik bantal sofa. Dia membukanya perlahan, seolah menikmati setiap detiknya. Sertifikat asli rumah ini, kata Maya, sambil mengeluarkan dokumen berwarna hijau dengan lambang Garuda emas yang berkilau. Sudah tersimpan di safe deposit box bank sejak setahun lalu. Yang kamu curi, yang kamu bawa ke notaris bodong, kenalan Fiona itu, dan yang sekarang Fiona pegang. Semuanya palsu, replika, fake. Duniaku runtuh. Kakiku lemas ketika. Apa? Fiona merebut sertifikat asli dari tangan Maya. Matanya membelalak memeriksa nomor seri dan hologramnya. Tangannya gemetar hebat. Tidak mungkin. Notaris bilang, itu asli. Kami sudah cek di BPN. Oh, ya. BPN mana? BPN jalur belakang yang dibayar Fiona? Cemooh. Maya, asal kalian tahu, sertifikat palsu itu memang kubuat sangat mirip. Bahkan hologramnya pun kupesan khusus dari luar negeri. Tapi ada satu kode pengaman mikro yang tidak ada di sana. Dan notaris murahan kalian pasti tidak teliti memeriksanya. Fiona membanting sertifikat itu ke meja. Wajahnya pucat pasi, lalu berubah merah padam karena murka. Dia menoleh padaku. Matanya menyala-nyala. Aris, kau menipuku. Kau bilang sertifikat itu asli. Aku tidak tahu Fiona. Aku mengambilnya dari brankas. Sumpah, aku tergagap. Panik luar biasa. Jika sertifikat itu palsu, berarti uang 3 miliar yang dijanjikan Fiona untuk menutup hutangku tidak akan pernah cair. Artinya, aku masih punya hutang. Dan sekarang, aku juga kehilangan rumah, kehilangan istri, dan terjebak dengan wanita gila ini. Kau bodoh. Fiona menampar pipiku keras sekali. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Dasar laki-laki tidak berguna. Kalau sertifikat ini palsu, berarti transaksi kemarin batal demi hukum. Uang muka yang sudah kuberikan ke bandar judi itu hangus. Tunggu. Maya menyela, mengangkat tangannya. Bandar judi? Bandar judi. Jadi, benar dugaanku. Kamu bukan cuma rentenir. Fiona, kamu juga bagian dari sindikat itu. Fiona Tehjiang sadar. Dia baru saja keceplosan. Dia menatap Maya dengan tatapan yang berubah. Bukan lagi tatapan pelakor yang angkuh, tapi tatapan kebencian yang murni dan mendalam. Tatapan seseorang yang sudah lama memendam dendam kesumat. Kau pikir kau menang, Maya? Fiona mendesis. Suaranya rendah dan berbahaya. Dia perlahan melepaskan wig rambut panjangnya, memperlihatkan rambut aslinya yang dipotong pendek sebahu. Dia juga menghapus lipstiknya dengan kasar, menggunakan punggung tangan. Ada sesuatu yang familiar dari wajah Fiona tanpa makeup tebal itu. Sesuatu dari masa lalu. Kau, Maya menyipitkan mata, mencondongkan tubuhnya ke depan. Vivi, Fiona, atau Vivi tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Akhirnya, kakak tiriku yang sempurna ini ingat juga. Lama tidak bertemu. Kak Maya, aku melongo. Kakak tiri? Apa-apaan ini? Aku terjepit di antara dua wanita yang ternyata bersaudara. Vivi, kau sudah berubah banyak. Suara Maya terdengar goyah untuk pertama kalinya. Berubah? Tentu saja aku berubah, teriak Fiona. Air mata kemarahan mulai menggenang di matanya. Sejak ayah membuangku dan ibuku demi kamu, dan ibumu yang sok suci itu, hidupku hancur, Maya. Ayah lebih memilih menyekolahkanmu ke luar negeri, membelikanmu rumah mewah. Sementara aku dan ibu harus menggamis-enggamis di jalanan. Itu tidak benar, Vi. Ayah selalu mengirim uang. Uanggi, hese, potong Fiona. Uang yang tidak cukup untuk mengobati ibu saat dia sekarat kena kanker. Kau tahu di mana aku saat ibu meninggal? Aku di klub malam. Maya menjual diri demi beli obat ibu. Sementara kau sedang asyik pesta wisuda di London. Aku terdiam, terpaku di sofa. Konflik ini jauh lebih besar
daripada sekadar perselingkuhan atau hutang judi. Ini adalah perang saudara yang sudah membara selama bertahun-tahun. Dan aku hanyalah pion bodoh yang dimanfaatkan Fiona untuk menghancurkan Maya. Aku tidak butuh uang hasil jual rumah ini. Fiona melanjutkan. Air matanya menetes, tapi ekspresinya tetap garang. Aku mendekati suamimu yang tolol ini, menjebaknya dalam judi online, membuatnya berhutang padaku. Semua itu hanya untuk satu tujuan, melihatmu hancur. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Rumah, suami, harga diri. Aku ingin kau menggelandang seperti aku dulu. Hening yang menyelimuti ruang tamu itu terasa lebih berat dari beton. Pengakuan Fiona baru saja meruntuhkan dinding-dinding persepsi yang selama ini kubangun. Aris masih terpuruk di sudut, wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Dia bukan lagi suami yang kukenal, melainkan hanya puing-puing dari ego laki-laki yang telah dihancurkan oleh nafsunya sendiri dan manipulasi wanita lain. Namun, air mata Fiona tidak membuatku luluh. Rasa sakit yang ia bawa dari masa lalu memang valid, tetapi cara dia melampiaskannya dengan menghancurkan rumah tanggaku dan memanfaatkan kepolosan suamiku adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Aku menarik napas dalam-dalam, menata kembali kepingan hatiku yang berserakan. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi korban. Jadi, ini semua dendam? Tanyaku. Suaraku terdengar dingin, bahkan di telingaku sendiri. Kau menghancurkan Aris hanya untuk menyakitiku. Fiona tertawa sinis sambil menyeka air matanya dengan punggung tangan. Menghancurkan Aris itu bonus. Maya, melihatmu kehilangan segalanya adalah hidangan utamanya. Dan lihat sekarang, sertifikat rumah ini sudah ada di tanganku. Secara teknis, karena Aris memalsukan tanda tanganmu dan menyerahkannya sebagai jaminan hutang yang sah di mata hukum perdata, posisi kalian lemah. Pengacaraku sudah menyiapkan segalanya. Aku menatap Aris. Dia tidak berani menatap mataku. Bahunya berguncang pelan. Dia tahu, dia telah melakukan kesalahan fatal yang mungkin tidak bisa diperbaiki. Fiona, aku berdiri perlahan, berjalan menuju meja kerjaku yang ada di sudut ruangan. Aku mengambil sebuah map merah yang sejak tadi tergeletak di sana. Seolah-olah benda itu tidak penting. Kau pikir aku diam saja selama Aris mulai bertingkah aneh? Kau pikir aku tidak menyelidiki kemana uang tabungan kami pergi? Fiona mengerutkan kening. Apa itu? Ini adalah akhir dari permainanmu. Jawabku tenang. Aku melemparkan map itu ke hadapannya. Foto-foto berjatuhan memperlihatkan aktivitas Fiona di sebuah ruko tua di pinggiran kota. Bukan hanya itu, ada salinan rekening koran dan transkrip percakapan digital yang sangat rinci. Bisnis pinjamanmu, Fiona, koperasi yang kau banggakan itu, aku menunjuk foto-foto tersebut. Itu bukan sekadar pinjaman berbunga tinggi, itu pencucian uang. Dan caramu menagih, premanisme, ancaman fisik. Aku punya bukti rekaman suara anak buahmu mengancam seorang pedagang pasar minggu lalu. Wajah Fiona berubah dari garang menjadi pias. Bibirnya bergetar. Kau menggertak, desisnya. Coba saja, tantangku. Aku bisa menelepon Om Hendra sekarang juga. Kau ingat dia, sahabat ayah yang dulu sering kau caci maki karena memberimu uang saku receh? Sekarang dia kepala divisi reserse kriminal di Polda. Satu panggilan dariku, dan ruko itu akan digerebek malam ini juga. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini ketegangannya berbeda. Fiona terpojok. Dia tahu koneksi ayah. Dia tahu siapa Om Hendra. Keangkuhannya sebagai wanita karier yang sukses runtuh seketika, digantikan oleh ketakutan seorang kriminal yang tertangkap basah. Apa maumu? Tanya Fiona lirih. Kembalikan sertifikat rumah ini. Batalkan semua hutang Aris dan pergi dari hidup kami selamanya. Ujarku tegas. Atau kau akan membusuk di penjara dengan dakwaan berlapis. Pemerasan, pengancaman,
dan pencucian uang. Fiona menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang menyala-nyala. Tapi di balik itu, ada kekalahan yang telak. Dia merogoh tasnya dengan kasar, mengeluarkan dokumen asli sertifikat rumah kami yang sudah kusut di ujungnya. Lalu melemparkannya ke lantai. "Ambil!" teriaknya. "Ambil rumah sialanmu ini. Tapi ingat Maya, kau mungkin menang hari ini, tapi kau tetap kalah. Kau hidup dengan seorang pengkhianat. Selamat menikmati sisa hidupmu dengan sampah itu." Fiona meludah ke arah Aris sebelum berbalik dan membanting pintu depan sekuat tenaga. Gema bantingan itu seolah menjadi penanda berakhirnya badai dari luar. Namun badai di dalam rumah ini baru saja akan mencapai puncaknya. Aku memungut sertifikat itu. Rasanya dingin di tanganku. Benda ini, yang seharusnya menjadi simbol keamanan dan masa depan kami, kini terasa seperti nisan dari pernikahan kami. Aku berbalik menatap Aris. Dia masih duduk di lantai. Air mata membasahi wajahnya yang kusam. Dia tampak menyedihkan. "Maya," suaranya serak. "Maafkan aku. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Aku akan memperbaikinya. Aku janji sayang. Aku akan bekerja keras. Aku akan menebus semuanya." Aku menatapnya lama. Rasa cinta itu masih ada, terselip di sudut hati yang paling dalam. Kenangan 10 tahun pernikahan kami berputar seperti film bisu di kepalaku. Saat dia melamarku di pinggir pantai, saat kami menempati rumah ini pertama kali dan tidur beralaskan tikar karena belum mampu beli kasur, saat dia merawatku ketika aku sakit tifus. Tapi kemudian bayangan lain muncul, tanda tanganku yang dia palsukan, kebohongan demi kebohongan tentang lembur kerja, uang tabungan masa depan anak kami yang belum lahir, yang dia habiskan di meja judi online demi gengsi di depan Fiona. "Aris," panggilku pelan. "Ya sayang, kita bisa mulai lagi kan?" Fiona sudah pergi. "Hutangnya lunas kan?" tanyanya penuh harap. Matanya berbinar dengan keputusasaan. Aku menggeleng pelan. "Hutang judimu pada Fiona mungkin dianggap lunas karena dia takut padaku. Tapi hutangmu pada bank, cicilan mobil yang kau gadaikan diam-diam, tagihan kartu kredit yang kau pakai untuk gaya hidup palsumu, itu semua masih ada, Riz." Wajah Aris kembali jatuh. "Dan ada satu hal lagi," lanjutku. Suaraku bergetar menahan tangis. "Fiona benar tentang satu hal. Ada celah hukum yang dia manfaatkan. Meskipun sertifikat kembali, pemalsuan dokumen yang kau lakukan sudah tercatat di notaris rekanan Fiona. Jika aku mau, aku bisa melaporkanmu sekarang juga. Kau bisa dipenjara, Riz. Karirmu sebagai PNS akan tamat. Kau akan dipecat tidak hormat, kehilangan hak pensiun, dan membusuk di sel selama bertahun-tahun." Aris merangkak mendekatiku, memeluk kakiku erat-erat. "Jangan, Mai. Tolong jangan penjarakan aku. Aku suamimu. Aku hilaf." Aku menatap puncak kepalanya. Inilah pria yang dulu kuanggap pelindungku. Kini, dia bersujud di kakiku, memohon belas kasihan seperti seorang kriminal kecil. Hatiku hancur berkeping-keping. Ada dua pilihan di depanku. Menghancurkannya sepenuhnya, membiarkannya merasakan dinginnya lantai penjara sebagai balasan atas pengkhianatannya. Itu akan adil. Itu akan memuaskan dendam. Tapi kemudian aku teringat nasihat ayah sebelum beliau meninggal. "Jadilah orang yang baik, Maya, bahkan ketika duniamu jahat padamu, karena kebaikanmu mendefinisikan siapa kamu, bukan siapa mereka." Aku melepaskan pelukan Aris di kakiku dan mundur selangkah. "Aku tidak akan memenjarakanmu," kataku. Aris mendongak. Wajahnya penuh kelegaan. "Tapi aku juga tidak bisa hidup bersamamu lagi." "Apa maksudmu?" Aris bertanya bingung. "Aku akan menjual ruko warisan ibu," kataku, menyebutkan satu-satunya aset berharga yang kumiliki selain rumah ini. Aset yang kujaga mati Mason sebagai kenangan terakhir dari ibu. "Uangnya cukup untuk menutup semua hutang bank dan kartu kreditmu. Kau akan bebas dari hutang."
Namamu akan bersih dari daftar hitam, be checking. Maya, kau tidak perlu melakukan itu. Aris tergagap. Dia tahu betapa berartinya ruko itu bagiku. Aku melakukannya bukan karena aku ingin kita kembali. Potongku tajam. Aku melakukannya sebagai hadiah perpisahan. Sebagai tanda terima kasih untuk 10 tahun yang pernah bahagia. Aku ingin kau keluar dari pernikahan ini dengan kepala tegak, tanpa beban hutang, tanpa catatan kriminal. Anggap saja ini sedekah terakhirku untukmu. Tidak, aku tidak mau cerai. Maya, tolong. Aris berdiri, mencoba meraih tanganku. Tapi aku menepisnya. Keputusanku sudah bulat, Aris. Dokumen perceraian akan dikirim pengacaraku lusa. Aku ingin kau mengemasi barang-barangmu. Sekarang, malam ini juga. Tapi mau kemana aku pergi? Ini rumah kita. Ini rumahku. Koreksiku. Sertifikatnya atas namaku. Kau yang memalsukannya. Ingat, sekarang, silakan pergi sebelum aku berubah pikiran dan menelepon polisi. Proses itu menyakitkan. Melihat Aris memasukkan baju Bajenia ke dalam koper dengan air mata bercucuran adalah siksaan batin tersendiri. Setiap kali dia memohon, hatiku terasa ditusuk jarum. Tapi logikaku bekerja keras menahan emosi. Kepercayaan ibarat kaca. Jika pecah, bisa direkatkan kembali. Tapi pantulannya tak akan pernah sama lagi. Aku tidak akan pernah bisa tidur nyenyak di sampingnya tanpa bertanya-tanya. Kebohongan apa lagi yang dia sembunyikan? 1 jam kemudian, Aris berdiri di ambang pintu dengan 2 koper besar. Dia menatapku untuk terakhir kalinya. Aku mencintaimu, Maya. Sungguh, bisiknya. Aku tahu. Jawabku jujur. Tapi cintamu tidak cukup kuat untuk menjagamu tetap jujur. Dan cintaku tidak cukup bodoh untuk membiarkanmu menghancurkanku 2 kali. Aris melangkah keluar. Punggungnya yang dulu tegap kini membungkuk. Menanggung beban penyesalan yang jauh lebih berat dari hutang materi manapun. Aku menutup pintu, memutar kunci 2 kali, dan memasang rantai pengaman. Suara klik dari kunci itu terdengar final. Aku berjalan menuju jendela, mengintip dari balik tirai. Di luar sana, di depan pagar besi yang kini terkunci rapat, Aris tidak langsung pergi. Dia berlutut di aspal, memeluk kopernya, dan menangis terseduh-seduh. Tubuhnya terguncang hebat di bawah lampu jalan yang remang-remang. Dia selamat dari penjara. Dia selamat dari kejaran penagih hutang. Tapi malam ini, dia kehilangan rumah tempat dia bernaung dan hati tempat dia pulang. Aku membiarkan air mataku sendiri akhirnya jatuh. Bukan air mata histeris, melainkan aliran sunyi yang menyakitkan. Aku berjalan ke dapur, menyeduh secangkir teh hangat. Tanganku sedikit gemetar saat menuangkan air panas. Rumah ini sunyi, sangat sunyi. Tidak ada lagi suara tawa Aris saat menonton bola. Tidak ada lagi dengkuran halusnya yang biasa menina bobokanku. Yang tersisa hanya aku, sertifikat rumah di atas meja, dan keheningan yang menyesakkan. Aku telah memenangkan segalanya secara teknis. Asetku selamat, musuhku mundur, dan suamiku bebas dari hutang berkat pengorbananku. Aku adalah wanita kuat yang berhasil membalikkan keadaan. Orang-orang di media sosial mungkin akan memujiku sebagai istri cerdas yang tak terkalahkan. Namun, saat aku duduk di sofa ruang tengah yang terasa terlalu besar untukku sendiri, menyesap teh yang terasa hambar, aku menyadari satu hal. Kemenangan ini terasa kosong. Rasa bangga karena berhasil mengalahkan Fiona dan menyelamatkan Aris tidak bisa mengisi lubang menganga di dadaku. Aku melihat sekeliling ruang tamu yang rapi. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding. Senyum kami di foto itu terlihat begitu tulus, begitu penuh harapan. Kini, foto itu hanyalah monumen dari sebuah kegagalan. Aku mengangkat cangkir tehku, bersulang pada kesunyian. Pada akhirnya, aku memilih jalan yang paling menyakitkan, tapi paling membebaskan. Aku memilih untuk tidak menjadi pendendam
seperti Fiona, dan tidak menjadi pengecut seperti Aris. Aku memilih menjadi diriku sendiri, meskipun itu berarti aku harus berdiri tegak di tengah reruntuhan impianku sendiri. Kadang kemenangan terbaik adalah melepaskan beban yang selama ini kita panggul, meski itu berarti harus berjalan sendirian.